Salam Kerahiman. Seri Ekaristi Adorasi hari ini dengan judul Keinginan dan Penderitaan Yesus. Kita lihat dari nomor 1683. Tulislah, demi manfaat bagi jiwa kaum religius, bahwa hatiku sangat senang datang kepada mereka dalam komuni kudus. Tetapi kalau ada orang lain di dalam hati itu, aku tidak tahan dan aku akan cepat meninggalkan hati itu, sambil membawa serta semua karunia dan rahmat yang telah kusiapkan bagi jiwa itu. Hari ini Suster Faustina mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus dan bicara khusus tentang kaum religius. Yesus dengan jelas mengatakan kepada Suster Faustina, tulislah. Jadi dia ingin apa yang dikatakan ini diketahui oleh siapapun yang membaca buku diary Suster Faustina. Demi manfaat bagi jiwa kaum religius. Jadi Yesus memberitahukan kepada Suster Faustina yang dia mau katakan itu bukan untuk kepentingan Yesus, tapi demi manfaat kaum religius, demi manfaat para religius, pastor, suster, bruder, frater, demi mereka. Dikatakan oleh Yesus bahwa hatiku sangat senang datang pada mereka dalam komuni kudus. Yesus senang dia bisa masuk ke dalam hati para kaum religius melalui komuni kudus. Tapi Yesus katakan kalau ada orang lain di dalam hati itu. Jadi ternyata si kaum religius ini hatinya tidak bersih, tidak murni, tapi ada orang lain dalam hati tersebut. Tidak 100% menyambut Tuhan, tapi waktu Tuhan masuk, udah ada orang lain dalam hati tersebut. Dan di sana Yesus katakan, aku enggak tahan. Dan aku akan cepat meninggalkan hati tersebut. Walaupun dia menyambut tubuh Kristus, tapi Yesus katakan, aku enggak tahan dan dengan cepat pergi meninggalkan hati tersebut. Bukan hanya meninggalkan saja, tapi sambil membawa serta semua karunia dan rahmat yang telah kusiapkan bagi jiwa itu. Yesus sering mengatakan bahwa dia membawa banyak rahmat berkat yang mau dia berikan kepada jiwa tersebut melalui komuni kudus. Tapi kalau di dalam hati jiwa tersebut ada orang lain, maka Yesus tidak akan tahan lama di sana, dia akan cepat pergi dan membawa semua rahmat berkat yang harusnya tadinya mau diberikan kepada kaum religius tersebut. Jiwa itu bahkan tidak menyadari kepergianku. Kita bisa lihat juga mungkin ya, atau lihat beberapa contoh, beberapa cerita ya, para kaum religius khususnya pastor yang lepas jubah, yang akhirnya menikah, atau yang kedengeran tiba-tiba katanya punya anak. Ya, ada hal-hal tertentu lah ya, terjadi hal tersebut. Tapi ada juga yang para kaum religius itu kan ada kaul kemiskinan, kaul kemurnian, kaul ketaatan. Kalau dia sebagai manusia sudah mulai di dalam hatinya ada keinginan yang berlawanan dengan kaul-kaul tersebut, kaul kemiskinan, kaul ketaatan, kaul kemurnian, sudah mulai tidak taat dengan kaul-kaul tersebut, artinya di dalam hatinya sudah ada orang lain dalam tanda kutip. Dan Tuhan pasti nggak bakal betah di situ. Bahkan di sini Yesus katakan, jiwa itu bahkan tidak menyadari kepergianku. Dia masih berpikir dia menerima tubuh Tuhan, Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Padahal Yesus katakan di sini, jiwa itu tidak menyadari kepergianku.
Sesudah beberapa waktu, barulah ia akan merasakan kehampaan batin dan ketidakpuasan. Nggak ada Tuhan dalam diri kita, akan merasakan kehampaan batin dan ketidakpuasan. Mungkin ini juga bisa jadi barometer buat kita ya. Kalau kita merasakan kehampaan batin atau merasa tidak puas, dalam tanda kutip, jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan hati kita. Dia sudah pergi. Hati-hati. Oh, kalau saja kemudian ia berpaling kepadaku, aku akan membantu dia membersihkan hatinya. Dan aku akan memenuhi segala sesuatu yang ada di dalam jiwanya. Tetapi tanpa kesadaran dan persetujuannya, aku tidak dapat menjadi penguasa hatinya. Tuhan dengan kerahimannya selalu memberi kesempatan, baik kepada kita semua manusia, juga manusia berdosa, juga memberi kesempatan kepada kaum religius tersebut. Sehingga dikatakan, kalau ia berpaling kepadaku, aku akan membantu dia membersihkan hatinya. Bukan hanya kepada kaum religius, kepada kita semua jadi juga manusia berdosa. Kalau kita berpaling pada Tuhan, maka dia akan membantu membersihkan hati kita. Ada orang yang hatinya dengan penuh dendam, marah, kecewa, putus asa, banyak hal ya. Berpaling pada Tuhan, berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan membantu kita untuk membersihkan hati tersebut. Bahkan dikatakan oleh Yesus lebih lanjut, aku akan memenuhi segala sesuatu yang ada di dalam jiwanya. Tuhan akan memberikan rahmat berkat yang kita butuhkan. Tapi ada satu syarat. Tanpa kesadaran dan persetujuannya, karena memang manusia diberi kehendak bebas, begitu pula dengan kaum religius. Jadi perlu kesadaran, perlu persetujuan supaya Yesus menjadi penguasa hati kita. Kalau tidak ada kesadaran maupun persetujuan dari kita menutup pintu, tidak memberikan celah sedikit pun untuk Yesus masuk, maka Yesus tidak bisa menjadi penguasa hatinya. Kesimpulan. Pertama, nomor 1683 ini lebih khusus untuk kaum religius. Berlaku juga buat kita para devosan. Karena ada paroki-paroki yang pasturnya belum mengizinkan ada komunitas kerahiman ilahi di parokinya. Atau ya boleh ada, boleh enggak. Tapi ada juga keuskupan yang memutuskan bahwa komunitas kerahiman ilahi itu adalah suatu komunitas kategorial di dalam paroki dengan sesuai ketentuan keuskupan tersebut ya. Jadi ada banyak hal. Dan kita para devosan kerahiman punya PR, punya tugas untuk menyampaikan kepada para kaum religius tersebut, kepada Romo, terutama Romo paroki, tentang hal ini. Tentang devosi kerahiman ilahi, karena sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan, diperlukan untuk umat keseluruhan, khususnya pada zaman sekarang ini. Dan sekaligus Tuhan memang ingin dikenal sebagai Allah yang Maha Rahim. 2. Tuhan senang kalau kaum religius datang padanya dalam komuni kudus. 3. Tapi kalau ada orang lain dalam jiwa tersebut, jadi hatinya tidak murni, ada penghuni lain, maka Yesus katakan dia akan dengan cepat meninggalkan hati tersebut dan membawa semua rahmat yang harusnya dia memberikan kepada jiwa tersebut. Dan suatu pengetahuan baru di mana dikatakan jiwa itu tidak menyadari kepergiannya Tuhan. Suster Faustina katakan,
Tanpa komuni kudus, aku merasa hampa dan tidak puas. 5. Kalau berpaling pada Tuhan, maka Tuhan akan membantu membersihkan hatinya. Dan yang keenam, harus ada kesadaran dan persetujuan dari jiwa tersebut supaya Tuhan bisa jadi penguasa di hatinya. Itu aja kesimpulannya. Terima kasih. Salam kerahiman.